Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita awali kegiatan pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa mulai. Selesai. Sebelum saya mulai ke pelajaran, saya coba absen dulu. Itu di ini siapa kok ada kursi kosong itu? Pak Ferdi ya? Ferdi ya? Haris Pak, Haris. Iya, Haris. Pak. Oh, Ferdi. Kosong, Pak. Ada surat izinnya enggak itu? Haris ada Pak. Tadi saya ke BK, saya tanya itu enggak ada Pak. Oke. Jadi Itu minta disuruh tolong meja yang di belakang itu kenapa itu kok nggak rapi begitu? Dirapikan dulu. Itu ada sampah juga di bawahnya, diambil dulu ya. Itu Sudarmanto Pak tadi Pak, Guyon Pak sama Tulus Pak. Nggak boleh. Oke, saya siap. Sudah rapi semua. Jadi hari ini kita akan mempelajari lanjutan materi dari yang kemarin, yaitu tentang microwave link ya. Pernah dengar nggak anak-anak? Pernah Bapak, ibu saya punya di rumah yang untuk menghangatkan kue. Oh iya. Ada lagi yang pernah dengar kata-kata itu microwave? Dengar saja, Bapak. Pernah dengar saja Gelombang ya? panas Pak. Gelombang panas yang terjadi di ruang angkasa Pak. Oke. Microwave. Iya. Jadi ini sebelum saya masuk ke materi, saya kasih gambaran dulu. Microwave itu pernah lihat tower Telkomsel nggak? Atau XL gitu ya? Iya, Pak. Pernah. Pernah, Pak. Pernah. Biasanya Pernah, di- Pak. Ya, Pernah naik ke Pak. atas juga. Terus di atas itu ada yang bulat kayak tutupnya panci itu. Oh Pernah lihat iya. nggak? Pak. Ya, itu yang disebut dengan microwave. Ya, microwave. Jadi ini Tulus ini kemarin lompat pagar. Ini cocok ini nanti kalau kerja di ini ya, naik-naik tower itu. Tinggal ditingkatkan saja. Jadi enggak apa-apa, naik-naik pagar enggak apa-apa. Nanti kerjanya pasang microwave di BTS ya. Jadi syaratnya nanti harus punya sertifikat berani ketinggian. Ya, sertifikat berani manjat ketinggian untuk memasang itu. Lumayan itu gajinya bisa 13 juta sekali masang untuk pertama kali masang. Dibagi Sekali 4. naik itu Pak. Sekali naik langsung 13 juta. Sekali naik Sekali naik 13 juta. Iya 13 juta. Apa naik Itu turun di sih? wilayah kota ya, di wilayah kota. Kalau di wilayah bukit, di pegunungan itu beda lagi. Nanti dibagi 4. Jadi 2 naik, 2 di bawah. Ya. 4-4-nya itu harus memiliki sertifikat, 3 sertifikat ya anak-anak. Yang pertama sertifikat kemampuan keselamatan ya, keselamatan kerja dikeluarkan oleh Dinkes. Yang kedua nanti anak-anak kalau mau kerja di sana harus memiliki sertifikat yang dikeluarkan oleh yang membuat produk. Biasanya kalau punya Telkom itu dia produknya punya Huawei. Nah, nanti dikeluarkan di sana, ikut pelatihan di sana. Yang ketiga adalah sertifikat skillnya, ya, sertifikat skillnya. Jadi 3 sertifikat itu. Jadi lumayan kalau sebulan masang 4 kali, ya, jadi lumayan. Gitu. Bagi yang berani naik tinggi-tinggi 30 sampai 50 meter di atas bisa kerja di sana. Baik. Itu hanya motivasi, barangkali anak-anak nanti bisa kerja di sana. Jadi saya coba tayangkan dulu ya. Ini ada slide. Seperti ini ya. Ini namanya microwave. Ya. Ini namanya microwave. Ini tujuannya yaitu mengkoneksikan antara jaringan A dengan B, ya. Jadi point to point. Jadi kalau lihat seperti ini di tower itu fungsinya bukan yang untuk sinyal yang di HP kita, bukan untuk itu, ya. Tapi ini
dari tower satu ke tower satunya disambungkan. Kenapa mesti pakai alat ini? Biasanya microwave ini dipakai untuk mengkoneksikan tower satu dengan tower yang lain yang tidak bisa dijangkau oleh kabel fiber optik di bawah. Ya. Biasanya tower yang memasang alat seperti ini adalah tower yang ada di pegunungan. Kemudian tidak memungkinkan ada kabel internet fiber optik yang di bawah, maka dipasanglah alat ini. Nanti di sisi kota itu ada juga alat seperti ini yang fungsinya untuk menangkap. Ya, fungsinya untuk menangkap sinyal. Coba saya kasih definisinya dulu ya. Jadi microwave link merupakan sistem komunikasi yang menggunakan gelombang radio dalam berkomunikasi. Rentang frekuensi gelombang mikro digunakan untuk mengirimkan informasi antara dua lokasi. Jadi satu alat itu hanya dipakai untuk berkomunikasi satu arah, ya, tidak boleh ke banyak arah. Jadi satu tower hanya bisa berkomunikasi dengan satu tower microwave juga, ya. Kemudian antena microwave memiliki fungsi untuk menerima serta memancarkan gelombang mikro, ya. Nah, towernya itu biasanya dengan seperangkat alat yang ada di bawahnya itu disebut dengan BTS. BTS itu adalah Base Station Controller, Base Transceiver Station ya. Jadi Saya kira BTS yang di Korea itu, Pak. iya, bukan. Jadi BTS itu towernya itu disebut dengan BTS. Kemudian dari BTS itu nanti ditransfer ke BSC namanya ya. BSC itu adalah Base Station Controller. Jadi biasanya di dalam satu kota itu hanya ada satu BSC. Di dalam satu kota itu hanya ada satu BSC. Jadi BSC ini nanti yang mengontrol semua BTS yang ada di kota tersebut. Kemudian jaringannya disalurkan ke mana dia akan melakukan komunikasi. Jadi seperti itu. Nah, topologinya seperti ini anak-anak. Jadi dari BTS 1 dia terpancar ke BTS 2 dan seterusnya. Ya. Ini microwave ini jadi tujuannya dia untuk menekan biaya anak-anak ya. Karena kalau setiap tower itu harus dipasang kabel di bawah, itu biayanya mahal ya. Biayanya mahal. Maka dengan alat seperti ini, tower-tower BTS yang ada di pegunungan itu bisa tersalurkan ke BTS yang ada di perkotaan. Jadi seperti itu ya. Nah, alat lengkapnya seperti ini. Jadi komponennya itu cuma ada dua ya. Ada dua komponen kalau kita mengenalnya. Yang pertama adalah ODU, yang kedua adalah IDU. ODU itu adalah outdoor unit ya, outdoor unit. Namanya ODU. Di dalam ODU ini sebenarnya cuma ada alat seperti ini, pembaca sinyal, kemudian pemancar sinyal, namanya antena. Kemudian ini namanya IDU, indoor unit ya. Indoor unit ini kita tidak usah setting-setting ya. Jadi tinggal beli alatnya sudah jadi, kemudian tinggal sambungkan dari ODU ini ke IDU. Jadi tidak ada settingan yang rumit. Kenapa mahal tadi instalasinya? Karena menyangkut keselamatan. Kenapa setiap kali naik pasang baru itu harganya sekitar 13 juta. Ya, karena itu menyangkut keselamatan. Ya, itu. Itu anak-anak ada yang belum paham? Paham semua ya? Baik, ada pertanyaan? Belum paham. Yang BSC itu berarti di situ gambarnya seperti lemari ya, Pak? Bukan. Yang BSC itu biasanya ada di kantor Telkomsel atau kalau di Telkom. ada di Telkom. Server ya Pak ya? Server. Jadi dia yang mengontrol semua BTS yang ada di kota tersebut. Kalau yang ada di bawah tower itu namanya BTS. Itu satu paket ya, BTS. Isinya apa BTS Pak? Isinya di dalam BTS itu ada indoor tadi, IDU ya.
indoor unit. Jadi kayak tadi itu alat-alatnya sudah tinggal beli. Kalau Telkomsel itu rata-rata menggunakan produk punya Nokia atau Huawei. Ya, kalau Telkomsel. Karena dia sudah MOU dengan dua produk tersebut. Tapi kalau XL itu saya belum pernah tahu. Kayaknya dia kata orang Telkom menggunakan punyanya Mikrotik. Ya. Cuman saya kurang tahu. Nah, seperti itu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oh, jaraknya. Ada yang tahu jaraknya berapa ya, jarak yang bisa dijangkau? Ya, jaraknya itu bisa menjangkau dari Sampang sampai Surabaya, anak-anak ya. Jadi bisa sampai 25 kilo ya. 25 kilo. Bahkan alat yang paling besar itu jadi begini. Jadi jarak itu nanti tergantung dengan halangan, karena alat itu tidak boleh ada halangan gunung, tidak boleh ada halangan pohon, tidak boleh ada halangan gedung. Begitu dia terhalang, maka sinyalnya terganggu. Maka selama tidak ada halangan, maka jangkauannya bisa sampai 25 sampai 30 kilo. Ya, selama tidak ada halangan. Jadi namanya loss average ya, tidak ada halangan. Nah, tapi kalau ada halangan, ada pohon, ada gedung, maka itu jangkauannya sedikit. Makanya di kota-kota besar itu biasanya kalau ada gedung-gedung tinggi itu jaraknya tidak begitu jauh. Begitu. Pak Ada yang mau Ustadz, ditanya? Ya. di atas gunung itu biasanya ada juga yang seperti itu. Itu pakai kabel apa enggak? Apa pakai prinsip yang microwave tadi? Ya. Gunung-gunung itu. Iya, betul. Jadi yang di gunung itu tadi, yang di gunung rata-rata menggunakan alat microwave. Rata-rata ya, hampir semuanya menggunakan microwave. Kenapa? Karena tidak memungkinkan di bawahnya itu ada kabel. Untuk menarik. Kalaupun mau dipasang kabel itu biayanya mahal. Maka untuk terkoneksi ke kota, ya, jadi istilahnya di tower yang ada di gunung itu nanti disalurkan dulu kepada tower yang ada di kota, yang dimana di kota tersebut di bawahnya sudah tersambung dengan jaringan kabel fiber. Ya, jadi seperti itu. Jadi fungsinya seperti itu. Butuh ketinggian atau minimal ketinggian berapa, Pak? Itu, Pak, supaya pemancar itu bisa diterima oleh tower-tower yang lain atau penerima receiver yang lain, itu kira-kira harus minimal tingginya 100 meter. Nggak ada minimalnya. Jadi seumpamanya dia ingin menyambungkan dari tower A ke tower B. Yang pertama dilihat adalah apakah ada halangan. Ya, apakah ada halangan. Kalau tidak ada halangan, maka ketinggiannya nggak ada masalah ya. Ketinggian nggak ada masalah. Yang penting nggak ada halangan. Semakin tinggi biasanya kan halangannya semakin sedikit. Ya, semakin tinggi halangannya semakin sedikit. Semakin rendah biasanya kan banyak halangannya, ada pohon, ada gedung, ada ini dan seterusnya. Disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Nah, biasanya nanti diukur ya, diukur oleh yang masang itu. Ada alat ukurnya. Jadi apakah ini nanti terhambat oleh gunung, oleh bukit, oleh ini dan seterusnya, nanti diukur. Nah, dilakukan pengukuran. Jika ternyata ada halangan, seumpamanya di tower A itu di atas gunung, mau dipancarkan ke tower B yang ada di kota, ternyata ada halangan, maka dibelokkan dulu. Dibelokkan dulu ke tower C. Ya. Dari tower C nanti dipancarkan lagi ke tower B tadi. Jadi gitu ya. Jadi pokoknya tidak boleh ada halangan kalau yang alat ini ya. Beda dengan pemancar sinyal yang diterima oleh HP kita. Itu enggak ada masalah. Bapak, Lutfi mau tanya. Ya, Lutfi. Iya, Pak. Ini yang termasuk halangan itu apa saja, Pak? Mungkin bisa dijelaskan. Baik. Jadi yang termasuk halangan itu adalah yang menghambat proses pengiriman sinyal radio ya. Sebenarnya sinyal radio itu proses penghalangannya itu rata-rata itu terhambat oleh gedung, kemudian bukit, pohon dan seterusnya. Nah, jadi kalau dia tidak loss, ya, jadi sinyalnya tidak loss, maka akan ada gangguan pengiriman sinyal.
ada gangguan pengiriman sinyal. Sebenarnya nggak hilang, cuman ada gangguan pengiriman sinyal. Sama kayak kita mendengar radio ya. Maka sinyalnya pakai gelombang radio. Sebenarnya nggak hilang, cuman kalau ada gangguan, maka sinyalnya akan sedikit terganggu. Sama dengan alat ini. Maka di syarat penginstalan yang dicantumkan oleh Telkomsel itu tidak boleh ada penghalang apapun ya. Tidak boleh ada penghalang apapun. Kalau terhalang, maka dia akan dibelokkan ke tower yang bisa diakses. Ya, ke tower lain yang bisa diakses. Jadi nanti dari tower itu baru dipasang lagi, dipancarkan lagi ke tower yang ada. Sehingga mekanisme kerja di Telkomsel itu dia meminimalisir nanti gangguan user ya. Jangan sampai nanti setelah diinstal, setelah dipasang, diuji coba, ternyata sebulan 2 bulan ada pohon yang meninggi, kemudian menghalangi sinyal, itu sudah diantisipasi ya oleh operator. Nanti ada pada saat naik itu ada yang mengevaluasi ya pada saat memasang, kemudian pada saat melakukan pointing itu sekian derajat itu ada hitungannya. Kemudian itu harus dilaporkan kepada pusat. Itu. Kemudian di dalam BTS itu juga sudah ada namanya recorder ya. Alat namanya map recorder punyanya Telkom kalau tidak salah. Itu di dalam GPS itu sudah tertanam di sana untuk memantau, memonitor jaringan itu secara real time. Jadi seumpamanya hari ini ada pohon tumbang seumpamanya mengenai atau ada longsor, ada apa, sehingga ada halangan sinyal, pengiriman sinyal dari microwave A ke microwave B, maka itu nanti alarmnya langsung bunyi kalau punya Telkomsel itu. Jadi seperti itu. Ada lagi yang mau ditanyakan, anak-anak? Baik, karena tidak ada Pak. Ya, karena tidak ada pertanyaan, maka saya minta nanti anak-anak membuat kelompok 3 orang untuk mempresentasikan apa yang saya jelaskan tadi. Boleh ditambah ya, boleh diakselerasi dan boleh dikembangkan lagi ya. Kemudian nanti di akhir pertemuan kita akan mengerjakan beberapa soal anak-anak ya. Sebelum kita akhiri, nanti kita akan ada kuis ya terkait dengan materi ini. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri pertemuan kali ini. Kita tutup dengan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Oke, saya nggih sekarang. Monggo dilanjut. Yang belum. Yo, siapa yo lagi tuh yo? Saya Pak. Ya. Saya dulu nggih. Berarti kayaknya Bunita. Nggih. Bunita dulu ta. Oke, Ya wes. Aku dhisik. Ya. Bunita dulu dah. Suaranya Bunita dites dulu. Ya, sebentar. Nggak boleh ladies first sekarang. 10 menit aja nggak boleh lah ini. Nggak lama. Maghrib.
Ini kayaknya Ini kalau belum ada yang bisa minta tolong merekamkan enggak ya? Pak Ferdi. Bisakah? Can you Ya. help me? Bentar. 10 menit aja kok ini. Iya, bentar, Bu. Nggak usah lama-lama. Ribet kayaknya kalau saya pakai HP juga. Saya recordkan dulu, tak Bu? Boleh Bu Uswa. Wah, ya. Iya. Oh, Bu Uswah ya, yang record ya. ya enak sesuatu aja. Oke. Ladies. Oh, Bu, maaf, enggak bisa. Oh, Wah, Saya rekod. oh bisa. Bisa, silakan. alhamdulillah. Remah, Bu. Saya juga deg-degan nggak bisa. Ke rumah. 10 menit ya? Iya, Coba biar nggak lama-lama. betul. Udah mau maghrib soalnya. Sampun Bu Uswa. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Selamat Selamat pagi. pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Baik, Bu. Baik, Alhamdulillah. Bu. Alhamdulillah sehat-sehat ya. Iya. Iya, Bu. Sebelum memulai pelajaran pagi ini, mari kita berdoa. Berdoa dipimpin oleh ketua kelas, silakan. Bapak Lus. Pak Lutfi, silakan dipimpin untuk berdoa ya. Baik, terima kasih. Mari kawan-kawan kita sebelum